Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Pelajaran kali ini yaitu akidah akhlak dengan judul taat dan patuh kepada Allah, Rasulnya, dan kedua orang tua lalu kepada guru. Yang pertama kita membahas tentang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai anak muslim harus beriman kepada Allah dan taat kepadanya dengan selalu mengikuti petunjuk Allah, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah taat kepada Allah dapat kita pelajari dari firman Allah dari Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 32 yang berarti, katakanlah, hendaklah kamu taat kepada Allah dan Rasul, tetapi jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Lalu taat kepada Allah dapat kita wujudkan atau kita kerjakan di kehidupan sehari-hari. Jadi kita taat kepada Allah, kita harus menjalankan kewajibannya. Nah, salah satu kewajibannya yang pertama yaitu melaksanakan sholat 5 fardu atau 5 waktu ya. Fardu itu wajib, jadi kita harus mengerjakannya dengan berjamaah. Yang kedua, melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Nah, jadi kita sebagai anak muslim kita harus taat kepada Allah, yaitu menjalankan kewajibannya dengan melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, yaitu 30 hari. Yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Kita sebagai orang muslim kita harus menunaikan zakat. Yang keempat yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu saja bisa melaksanakan pergi haji ke tanah suci, dan jika kita tidak mampu tidak dipaksakan ya. Yang kelima yaitu tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, jadi ini larangannya, larangan Allah yaitu tidak boleh mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Selanjutnya kita taat dan patuh kepada Rasul Allah. Perintah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diikuti oleh perintah taat kepada Rasulnya. Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita taat kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Wahyu ini berisi tuntunan hidup yang harus diikuti dan ditaati. Setiap muslim harus melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam sunnah Nabi Muhammad SAW jika kita menaatinya, dan kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW. Perintah taat kepada Nabi Muhammad SAW kita dapat pelajari dalam firman Allah Quran surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 12 yang berarti, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Lalu taat kepada Nabi Muhammad SAW dapat kita lakukan dengan cara yang pertama yaitu berperilaku jujur dalam segala hal. Jadi Nabi itu memberi contoh kepada kita, ini perilaku Nabi yang kita wajib contoh. Yang pertama yaitu berperilaku jujur dalam segala hal. Yang kedua berkata baik kepada setiap orang. Yang ketiga tidak mengingkari janji, dan yang keempat yaitu senang melaksanakan ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu apa ya? Misalnya contoh kita sholat sunnah qobliyah, ba'diyah yang kita telah pelajari di bab lalu ya. Yang sholat rawatib itu adalah contoh ibadah sunnah yang kita lakukan. Terus yang kelima, tidak senang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Jadi kegiatan yang tidak bermanfaat lebih baik kita hindari. Selanjutnya kita taat dan patuh kepada kedua orang tua.
Kedua orang tua, yaitu ibu dan ayah, merupakan sosok yang membesarkan dan mendidik kita. Seandainya seluruh dunia ini mampu kita miliki semua, dan itu tidak dapat membalas jasa kedua orang tua kita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita taat dan patuh kepada orang tua. Taat dan patuh kepada orang tua termasuk birrul walidain, yang artinya berbuat baik kepada orang tua. Dan jika tidak taat dan tidak patuh kepada kedua orang tua termasuk uququl walidain, yang artinya berbuat buruk kepada orang tua, merupakan dosa besar. Dalam firman Allah sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra surah ke-17 ayat 23 yang berarti, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Taat dan patuh kepada orang tua bisa kita perbuat dengan cara yang pertama, melaksanakan perintah orang tua dalam kebaikan. Misalnya orang tua kalian minta tolong membantu nyapu, ngepel di rumah, itu berarti kita berbuat baik kepada orang tua. Jika kita menolaknya, maka kita akan mendapatkan dosa besar. Yang kedua, menghormati orang tua, misalnya tidak berjalan di hadapan wajahnya dan berbicara dengan lemah lembut. Jadi kalau kita berbicara kepada orang tua itu harus lemah lembut, dan kita tidak boleh berjalan itu di hadapan wajahnya. Jadi kita lebih baik berjalan lewat belakangnya, jangan di hadapan wajahnya, kita lewat aja. Yang ketiga yaitu membantu orang tua bekerja di rumah. Yang keempat, mendoakan orang tua setiap hari. Nah, mendoakan orang tua setiap hari itu adalah kebaikan. Jadi nanti doanya kembali kepada kita sendiri. Jadi kita tidak boleh bosan untuk mendoakan orang tua. Yang kelima, menjaga nama baik orang tua dengan cara menjaga perkataan dan perilaku. Jadi kita perilakunya harus baik. Misalnya di sekolah tidak boleh nakal. Nah, kalau misalnya nakal, orang tua kalian yang jelek namanya. Jadi kita harus mempertahankan nama baik orang tua kita dengan cara menjaga perkataan dan perilaku. Selanjutnya yaitu taat dan patuh kepada guru. Guru merupakan orang tua kita di sekolah. Guru juga yang mendidik kita agar menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Oleh karena itu, dalam Islam, guru merupakan salah satu seorang yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap muslim. Taat dan patuh kepada guru dapat kita berbuat dengan cara yang pertama, yaitu tidak berbicara atau bercanda ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Yang kedua, mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, selalu meminta izin kepada guru ketika harus meninggalkan kelas. Yang keempat, mengucapkan salam dan mencium tangan ketika bertemu guru. Dan yang kelima, tidak berjalan dan bercanda di hadapan guru. Dengan bersikap taat dan patuh kepada guru, kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Jadi kita harus patuh dan kepada guru. Yang pertama, kita patuh kepada Allah. Yang kedua, kita patuh kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kita patuh kepada orang tua. Dan yang keempat, kita harus patuh kepada guru. Udah ya, sampai di sini materi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami dan belajar yang rajin di rumah. Jangan lupa mengerjakan tugas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.